Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Karena saya tersinggung juga, berarti saya ini tak cocok lagi untuk anak muda. Alhamdulillah, di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Sekali lagi, Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau yang membuat walimah orang kafir, apa saja agamanya, bukan Islam? Yang pertama yang digariskan oleh para ulama bahwa tidak ada kewajiban hadir kalau yang mengundang walimah adalah orang kafir. Kalau muslim yang undang wajib hadir kecuali terhalang dengan syarat-syarat tadi. Tapi kalau yang ngundang orang kafir, tidak ada kewajiban hadir. Tidak ada kewajiban hadir. Bisa saja ini terjadi, kita punya tetangga Cina, atau kita berteman baik dengan Linda Keramik, misalnya. Lalu kemudian dia buat acara lagi, kan? Diundang kita karena dianggap mungkin teman, diundang, bisa saja terjadi. Apalagi yang mungkin dulu tinggal di Medan, kuliah sekolahnya di SMA Metodis atau SMA Kartika, apa namanya itu yang punya Kristen tu, punya teman-teman diundang. Nah sekarang tadi disebut tidak wajib hadir. Nah sekarang pertanyaannya boleh hadir atau tidak? Kan disebut tidak wajib hadir, berarti kita tidak hadir pun tidak apa-apa. Sekarang boleh hadir atau tidak? Dijawab lagi oleh para ulama, dibolehkan. Syaratnya yang pertama, di situ juga tidak ada kemungkaran. Oh, kita dipisahkan makanan halal dan haram, tapi dia di situ ada makanan haram, ada khamar tua, ada, berarti majelis itu ada majelis yang haram, berarti tetap menjadi halangan lagi bagi kita untuk hadir, karena Rasulullah melarang hadir di majelis yang disediakan khamar. Di situ orang mereka itu kan aurat terbuka sesama mereka, lalu joget-joget hal yang biasa. Berarti banyak penghalang yang menyebabkan kita nanti juga ikut terlibat secara tidak langsung dengan maksiat itu. Maka dengan begitu pilihan yang lebih utama tidak hadir. Kalau diantarkan makanan, misal tidak hadir ya, ini saya antarkan, selama makanan itu halal boleh. Nabi dulu juga pernah makan dari roti yang diberikan oleh Yahudi. Nabi pernah makan, dan tidak masalah kalau itu halal, zatnya halal, tidak ada masalah. Tapi kalau hadir ke tempat mereka walaupun boleh, tapi timang-timang, kalau banyak kemungkarannya maka jangan hadir, tidak usah hadir. Kita yang tadi kita bicarakan kemungkaran di belakang itu bukan hanya di tempat orang Islam yang kita berjaga-jaga, di tempat kafir lebih harus jaga, karena kemungkaran itu bagi mereka kadang-kadang tidak dianggap mungkar. Jadi boleh hadir, tapi lebih bagus tidak usah hadir, karena kita sudah tahu biasanya tidak akan mungkin terjaga dengan baik, karena di situ aja makanan yang diharamkan Allah hadir semua di situ. Babi ada, jadi B1, B2 itu lengkap di situ. Itu aja sudah menyebabkan kemurkaan Allah kita berada di tempat itu. Begitu, ya. Baik, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada lain kita cukupkan. Oh, ada satu lagi Pak Wan, silakan. Ini kejadian terbiasa, apakah di komplek kita atau di mana-mana. Saya melihat bahwasanya kalau yang mengantar itu baru itu kemudian ibu-ibu, harus ibu-ibu di depan. Yang pertama bawaan, kemudian itu baru dan ibu-ibu. Kemudian itu juga yang menerima juga perempuan, ya ibu-ibu. Yang bercampur lah antara ibu-ibu dan anak gadis, pokoknya perempuan. Seharusnya bagaimana? Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Seharusnya yang mengantarkan lintung atau darah baru, apakah laki-laki atau perempuan, seharusnya tidak diantar. Seharusnya tidak diantar.
Ya, Bapak Ibu, saya baca kalau hadis di masa sahabat itu ritual-ritual seperti itu tidak ada. Ritual inta darah baru, inta lentutung darah baru, inta lentunya tidak ada. Nabi setelah menikah dengan Zainab binti Jahash, mantan istri Zaid bin Harisah, anak angkatnya sendiri. Setelah Nabi ijab kabul dengan ayah Zainab, di situ sudah menikah, Nabi langsung beli kambing. Dipanggilnya sahabat, saya baru menikah. Ini hadisnya, saya tidak hafal kalimatnya. Kata Nabi, kemarilah, aku baru saja menikahi Zainab. Datang tu sahabat-sahabat Nabi, makan bersama Nabi, dilentangkan tikar di atas pasir, lentangkan tikar, lalu makan kambing bersama. Itu yang disebut walimah. Walimah itu kan pelajaran kita di awal. Arti walimah itu makan, makanannya. Kata Nabi, sinilah kita makan, aku baru saja menikahi Zainab. Begitu saja, sudah selesai, sudah. Maka kan Nabi mengatakan, aulim walau bisyatin, buatlah walimah walaupun cuma dengan seekor kambing. Habis akad buat walimah, tidak ada prosesi, ya. Tidak ada prosesi yang kita kembangkan hari ini, ya intat segala macam. Sebenarnya sudah akad, sudah selesai. Hanya kan adat yang kita buat, dan kita biasanya adat itu terjadi turun temurun, dan biasanya sandarannya pun bukan agama. Ya, sandarannya ya apa yang dilakukan nenek moyang kita, kayak gitu ya sudah kayak gitu. Cuma kalau ditanya masih bolehkah buat itu, boleh-boleh saja selama tidak melawan syariat. Karena adat masih boleh dijalankan, uruf bahasa usul fiknya masih boleh dijalankan selama tidak melanggar syariat. Nah sekarang misal antar lintu baru, di antara sama ibu-ibu, misalkan biasanya ibu-ibu yang antar itu, laki pun kalau ada cuma supir belakang kali pun itu kan masih bolehkah? Lintu itu kan biasanya didampingi sama mamaknya sendiri, dan kemudian ditemani oleh ibu-ibu. Saya rasa di situ tidak adalah pelanggaran syariat yang betul-betul menyebabkan dosa. Apalagi yang hantar itu rata-rata memang emak-emak yang sering lampu sen kanan belok kiri. Emak-emak. Kok ke situ pula lari ni. Nah, jadi secara hukum pun karena tidak melanggar syariat masih boleh untuk jalankan. Apalagi saya lihat tu kalau antar tu yang perempuan di depan semuanya, laki nanti di belakang, itu masih dibolehkan. Cuma kalau ditanya apakah ada ritual itu dalam agama, tidak ada. Ya. Nikah itu simple, pegang tangan wali, akad nikah, selesai sampai di situ, sunnah buat walimah, selesai. Kalau kita kan hari ini ritualnya panjang sekali. Sebenarnya melelahkan diri sendiri pehek dro sebenarnya. Itu mulai dari intat ranu, ya cahrau, intat ranu kan, kemudian yaitu dalam bahasa agama memang disebut khitbah, bertunangan. Tapi tunangan dalam agama itu bukan begitu juga. Bertunangan dalam agama itu ya hanya memperkenalkan laki-laki dan si perempuan suruh buka cadarnya agar dilihat cocok apa enggak. Nah, ini hanya segitu. Kemudian khitbah atau pertunangan tidak ada ikatan apa-apa. Tidak ada ikatan bahwa kalau sudah tunangan wajib dinikahi, diputuskan pun tidak apa-apa. Dan tidak ada bayar jelame dulu dua rakaat, ada dua kali, kalau tidak ada itu. Jadi sudah kenalan, diperkenalkan, dipertemukan untuk dilihat, sebenarnya itu bahasanya khitbah. Setelah itu langsung tentukan akad nikah. Begitu yang Nabi ajarkan, akad nikah. Setelah akad buat walimah sederhana, yang laki buat dengan laki. Oh ya, satu lagi Pak. Ini satu lagi. Yang sebenarnya yang disuruh buat walimah itu pihak mana? Yang disuruh buat walimah itu dari pihak mana sebenarnya? Pihak laki saja.
Ya. Abdurrahman bin Auf bertemu dengan Nabi, wajah berseri-seri. Lalu Abdurrahman mengatakan, Rasulullah mengatakan, senang sekali engkau hari ini ya. Ada apa? Kata Abdurrahman, aku baru menikah ya Rasulullah dengan seorang perempuan Ansar. Rupanya orang baru menikah wajahnya berseri-seri. Setelah sebulan baru hancur. Dia berseri-seri. Nabi tanya, baru menikah. Lalu kemudian kata Rasulullah, a'linu an-nikah, umumkanlah pernikahan, lalu buatlah walimah. Suruhan Nabi itu bukan ke perempuan. Walimah itu termasuk bahagian suruhan pada laki-laki yang disuruh umumkan pernikahan, bahwa dia sudah menikahi si perempuan bernama fulan. Nabi begitu, walimah Nabi yang buat. Katanya orangnya alih lintu, darah baru lah. Sebenarnya darah baru ni kan tak buat pun tak apa-apa, kan lebih hemat. Apa hero ni? Cuma karena hana mangat nanti kiban orang kampung kan sudah tahu, begitu kita hantar itu sudah selesai di situ. Nah, jadi kita membuat ritual sendiri sebenarnya. Cuma selama tidak melanggar syariat, ya boleh-boleh saja. Anggap saja hari bersedekah, ya, hari bersedekah kasih makan orang, begitu. Ya, jadi nyan hana pupu insyaallah, belum sampai kepada pelanggaran syariat. Konsep ekonomi Islam, jual beli itu innamal bay'u an taradin. Kata Nabi, jual beli itu yang penting sama-sama rida. Si penjual rida melepaskan barangnya, si pembeli rida terhadap apa yang dia beli dengan harga yang dia rida, maka sah terjadi jual beli. Seandainya penjual membeli barang di Medan harga 50.000, dia jual di Aceh, setelah menghitung ongkir perjalanan segala macam, dia jual di Aceh 150.000 atau 200.000. Jadi modal dia sekitar 70.000 dengan perjalanan lah. Dia jual 200.000, berarti sudah lebih 100% diambil untung. Terjual barang itu. Sah tidak Pak jual belinya? Sah. Secara hukum sah. Yang penting si pembeli juga berfikir, daripada saya ke Medan bayar tiket lagi segala macam, pulang balik badum peng habis segala macam, belum bayar hotel hanya untuk dapat barang itu. Sah. Innamal bay'u an taradin. Jual beli itu dasarnya adalah saling ridha. Cuma walaupun sah, pertanyaan berikutnya, ketika kita sudah mulai mengambil laba mencapai 100% tanpa berniat untuk tolong menolong, apakah kita termasuk penjual yang beradab? Nah, di situ kemudian disebutkan kita kurang bagus akhlak kita, kurang bagus adab. Sedangkan penduduk surga paling ramai itu adalah yang berakhlak. Jadi sah, tidak haram itu. Cuma hanaga penjual seperti itu Allah tidak mau beri keberkahan pada perdagangannya. Ya, Allah tidak mau beri apapun yang sifatnya kebaikan untuknya. Jadi cuma dapat untung, tapi bisa saja banyak masalah, begitu kan? Jadi intinya, kalau menaikkan harga barang, ya, itu boleh, kecuali harga barang bahan pokok itu berlaku antara sistem permintaan dan penawaran. Kan di dalam ekonomi itu kan Pak, makin banyak barang maka harga turun, seketika langka barang maka harga naik. Nah, itu bahan pokok terjadi begitu, maka dilarang kita menaikkan harga bahan pokok di luar harga normal yang sedang berlaku di pasar. Ada sahabat yang mengusulkan ke Nabi waktu Nabi masih hidup, kenapa kita tidak patok saja harga barang? Kata Nabi, barang akan naik dan turun, biarkan Allah yang menentukannya. Kayak mana cara Allah menentukan? Ya seperti tadi, kalau barang banyak harga turun, kalau barang langka harga naik. Itu bahagian daripada kerja Allah. Kalau dalam ekonomi Islam Pak, disebut dengan istilah invisible hand. Ada tangan gaib yang bermain di dalam harga barang, kan begitu. Itu tidak boleh dirubah-rubah. Itu masuk kategori menzalimi orang.
Kalau sama berasnya, sama mereknya segala macam, itu menzalimi orang. Jadi dia ikuti harga pasar kalau bahan pokok. Tapi kalau bukan bahan pokok, bukan makanan yang pokok, seperti jual itu menjual, sah. Mana tanya orang kata bangai itu. Jadi tak apa-apa. Kalau bukan barang pokok itu tak apa-apa ya. Motor yang sifatnya bukan bahan makanan pokok itu tak masalah. Kalau seandainya panitia masjid terhutang gara-gara pembangunan masjid, bolehkah dia menerima zakat? Yang terhutang panitia atau masjid? Masjid yang terhutang, kebetulan goknya panitia. Bolehkah terima zakat? Tetap tak boleh, karena tujuannya untuk pembangunan masjid. Dan bukti bahawa itu bukan hutang pribadi panitia, begitu diganti pengurus, hutang itu tetap ada. Kalau itu hutang pribadi panitia, maka dia membawa hutangnya ketika sudah diganti. Tapi enggak, hutang tetap ada. Ganti pengurus, hutang itu pindah ke pengurus. Hutang Jokowi, lalu kemudian terpilih Prabowo. Apakah Jokowi yang berhutang? Enggak, mengalirnya ke Prabowo. Itu berarti hutang masjid, tak bisa dibantu dengan zakat. Zakat itu tak boleh untuk pembangunan. Itu pandangan jumhur ulama. Walaupun nanti ada 1-2 ulama yang berpandangan modern mengatakan boleh, tetapi 4 mazhab bertahan berdasarkan ayat Allah tak boleh digunakan pembangunan masjid. Itu bukan hutang pribadi. Beda dengan gharibin yang hutangnya hutang pribadi. Itu yang baru boleh dibantu dengan zakat. Ya. Baik, kira-kira begitu. Kalau tidak ada yang lain, terakhir silakan. Malah tak kami tahu juga digunakannya. Bagi yang bersedekah jadi, kalau tidak mau ada menceritakan balik potong dah sudah. Itu bagaimana pula pemilihannya? Kalau misalnya ukuran itu diwakafkan kepada yang apakah boleh digaji atau sah, itu kembali menentukannya. Baik. Yang kedua, saya bicara tubuh ini waktu membaca ya sejadah, apakah dalam rumah atau di dalam salat atau di luar salat. Itu kalau kita tidak sujud sajadah, tentu ada disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah berkaitan maka kita pada doa. Baik. Ini saya jawab dengan singkat Bapak Ibu. Yang pertama tadi Quran diwakafkan ke masjid, tapi tak ada yang baca. Kata dua ini. Jadi diletakkan Quran di atas sanding, yang baca di koding. Jadi tak ada yang baca, udah terduduk dah bertahun-tahun dalam hari. Memang Quran itu salah satu yang disuruh wakaf. Tujuan disuruh wakaf agar orang-orang membacanya. Nah, ketika sudah tidak terbaca, terbengkalai, itu kehilangan pahalanya, Pak. Jadi dia hanya sebatas kertas yang kita letakkan. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, bolehkah kita alihkan, kita pindahkan Quran itu ke balai ngaji biar anak-anak kita wakafkan saja ke balai ngaji, mereka pakai baca, itu lebih baik. Pertanyaannya, bolehkah mengalihkan wakaf? Boleh. Tempat tanah yang sudah kita wakaf tidak jadi dibangun masjid. Bolehkah kita alihkan ke tempat lain dengan cara menjual tanah ini? Boleh. Jual tanah ini, tapi nggak boleh dimiliki. Jualnya untuk membeli tanah yang lain yang bisa digunakan. Jadi hana mencih menyukali tanah wakaf tanah hino, masjid tak jadi dibangun. Akhirnya dedu begitu tanah ini nggak terpakai. Oh, tak begitu, boleh dialihkan. Nah, makanya Pak begini ya Pak. Ini kita kadang-kadang lomba-lomba mewakafkan Quran ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Padahal di sana Quran kamu tumpuk, sudah meledak-meletup Quran di sana. Malah dibagi-bagi lagi untuk kita ketika kita pulang. Datang kita beli Quran 250,000, lalu wakaf ke dalam masjid. Di situ Quran sudah bertumpuk-tumpuk Quran. Di saat seperti itu sebaiknya kita cari tempat yang lebih memungkinkan untuk orang menggunakan. Dia kalau wakaf Quran tu tak ada kelebihan. Wakaf di Masjid Nabi, wakaf tak ada kelebihan, sama semuanya. Berbeda kalau solat. Satu lagi, ini ada orang lomba-lomba wakaf Quran di masa-masa musibah seperti ini. Ada yang pergi umrah, umumkan siapa yang wakaf Quran silakan titip ke saya.
250,000. Pak, 250,000 bapak beli aqua glass 10 kotak, beli minyak, beli beras, bapak kirim ke Tamiang, kirim ke Kuala Simpang, kirim ke Takengon, kirim ke Merdu, Pak. Itu lebih hebat pahalanya daripada wakaf Quran di saat musibah. Jadi bertadoa mana yang lebih afdal. Wakaf Quran, orang sudah mau mati nak ditolongnya, dikasih Quran lagi. Nah bangai orang kena mati hana tapu. Ni bu, ni kami wakafkan Quran. Orang perlu minum, bukan perlu Quran di saat seperti itu. Nah, dia orang faham juga. Jadi boleh dialihkan kalau sudah tidak ini. Cuma masjid seharusnya mengusahakan agar orang membacanya. Kayak mana caranya? Didesain Pak masjid itu agar orang baca. Contohnya misal letakkan rak-raknya itu di depan sini, buat rak-rak kecil di atas. Ini contoh Pak. Tak saya suruh. Tak saya suruh. Hai punya bekerja sih. Kan? Jadi rak-rak kecil misal di atas ini sedikit. Ketika orang datang dia terpancing untuk mengambil Quran. Tapi kalau kita letakkan dalam lemari dah kunci dah Pak. Orang dingin kata naik. Nah Quran. Tapi hendak baca itu merugikan orang yang muwakaf kan. Tapi kalau sudah kita susun di sini, orang duduk sambil nunggu solat, kagecok dalam Quran. Jadi masjid mendesain masjid agar orang menggunakan Quran itu. Saya lihat masjid-masjid yang memang dia desain supaya Quran itu mudah diambil, mudah itu terbaca. Dan disitulah pahala mengalir. Yang terakhir, membaca ayat-ayat sajadah lalu disuruh sujud sajadah. Nanti itu sunnah. Sunnah untuk melakukannya. Nah, ada pandangan dari mazhab Syafi'i, kalau kita tidak bisa sujud disuruh ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada, tetapi saya tidak tahu. Ada saya baca dalam kitab Fiqh Islami Wadilah itu begitu. Cuma saya belum tahu, nanti saya cari kembali dalilnya mana untuk mengganti sujud sajadah dengan kalimah itu. Dan sepertinya Pak, yang pernah saya baca bukan berdasarkan dalil hadis Nabi untuk mengganti itu. Jadi sekedar sebagai pengganti karena tidak bisa bersujud. Jadi berugodhan lah, menanlah ceritanya. Contoh apa begini, kita sedang dalam mobil, kita dengarkan Al-Quran atau isteri kita baca Quran di samping, walaupun jarang terjadi kan. Roh kenang ayat sajadah, kita kan tidak bisa sujud dalam mobil. Memang bapak mau keluar dari mobil sujud dulu di aspal, lalu kemudian naik lagi ke mobil? Enggak mungkin. Jadi di saat itu supaya bergodhan membaca subhanallah dan seterusnya. Ada saya baca itu, tapi saya tidak tahu kalau ada dalil atau tidak. Sepertinya tidak berdasarkan dalil. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ada seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita diundang walimah, tapi yang punya walimah bukan memelihara anjing, tapi memelihara babi, Pak. Atau di sampingnya ada orang yang pelihara babi. Yang mungkin yang punya rumah tidak pelihara, tapi di sampingnya ada orang yang pelihara babi. Memang tidak disebutkan dalam hadis tentang keharaman masalah malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada babi, tidak pernah disebutkan. Karena dia yang disebutkan tentang anjing. Kenapa begitu Pak? Karena babi itu pada dasarnya yang disebutkan dalam Al-Quran keharaman memakannya, berbeda dengan anjing. Babi itu Pak yang paling fokus itu pada dagingnya, walahmul khinzir. Sedangkan anjing, orang tidak makan daging anjing karena daging anjing tidak enak, daging babi enak. Anjing yang jadi masalah di mana? Dia dengan air liurnya menjilat, itu di mana-mana jilat. Nah di situ bermasalah anjing. Jadi kalau babi bermasalah pada daging, kalau anjing bermasalah pada pergerakannya, makanya anjing itu lebih itu yang disebut di dalam hadis. Kalau begitu, kalau kita datang ke walimah yang di samping rumah itu ada pelihara babi, selama makanan yang dihidangkan bukan dari babi itu, maka tidak masalah, dibolehkan Pak. Dibolehkan. Dia pelihara babi dan kita menghadiri walimah yang di tempat yang di samping tetangganya itu, maka tidak bermasalah, insyaallah dibolehkan. Cuma kalau nanti tersentuh sama babinya, ya sama saja berarti begitu. Kemudian pertanyaan terakhir, menghadiri walimah non muslim atau orang kafir,
Menghadiri walimah non muslim Pak, acara misal pernikahan mereka, karena itu teman kita mungkin, masih dibolehkan, tapi dengan syarat. Yang pertama, harta yang digunakan untuk membuat walimah itu, membuat kendurinya itu bukan harta haram. Yang kedua, tidak ada kemungkaran di dalamnya, nggak ada khamar, nggak ada musik joget-joget, nggak ada keyboard, nggak ada macam-macam. Kemudian yang ketiga, nggak ada ikhtilat. Ikhtilat itu bercampur baur laki-laki perempuan, karena kalau orang non muslim itu kan nggak seperti kita Pak. Bahkan perempuan mereka nggak berjilbab, nggak segala macam. Itu kalau sudah ada itu berarti di situ bermasalah juga. Dan yang keempat, baru boleh menghadiri ke situ kalau tidak dimaksud memuliakan agama mereka. Jadi jangan sampai kedatangan kita menyebabkan mereka beranggapan kita meridai agama mereka. Jadi kalau hanya sekedar datang karena pertemanan, dibolehkan. Cuma syarat-syarat tadi Pak, ada ndak orang-orang di situ yang buka-buka aurat, ada ndak makanan haram, minuman haram, atau sumbernya uang dari yang haram. Kalau semua itu ada, berarti karena itulah kita tetap ndak boleh datang. Tapi kalau ndak ada, ndak apa-apa. Begitu juga seperti Bapak buat bilang tadi, misal ada orang Batak Karo buat acara, lalu dipisahkan makanan tu non muslim. Sama, kalau syarat-syarat tadi kita hendak melihat ada kemungkaran di dalamnya, maka dibolehkan untuk datang. Dibolehkan untuk datang. Menjual organ tubuh Pak haram menjual organ tubuh demi mendapatkan harta, dan dia merasa darurat. Ada orang menjual ginjal, sering dijual tu ginjal karena dia anggap ginjal kan ada dua, jadi jual satu tinggal satu kan. Dia menganggap lebih selamat, bisa selamat juga dengan satu ginjal misal. Dia jualnya alasannya hana pengli, hana 4 cok untuk bayar SPP kuliah. Itu bukan kondisi darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjual ginjal atau menjual anggota tubuh yang lain itu juga menjerumuskan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi haram hukumnya menjual anggota tubuh kepada orang lain. Haram. Pada rezeki Allah itu kan maha luas. Kadang-kadang kita saja yang berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi tidak boleh menjual ginjal sendiri, tidak boleh. Juga tidak boleh membeli ginjal orang lain kecuali ginjal mayat. Itu pun dengan izin dari ahli warisnya. Ada lain? Satu lagi mungkin, silakan. Waalaikumsalam. Tidak berniat maksiat, tapi tiba-tiba di tengah jalan itu sudah terjadi maksiat. Yang kedua, ini di luar dari bahasa menteri. Kita dengar sholat. Ada seorang imam, sifat imam ini yang pertama temperamen, walaupun ditegur oleh jemaah, kadang lebih sifat emosi. Nah, dalam satu kasus dia memimpin sholat. Nah, pada rakaat kedua setelah duduk tahiyat awal, dia tidak bangun lagi untuk rakaat ketiga. Nah, jadi seperti orang barat sholat, dia pertama berdiri, tapi pada rakaat ketiga tidak bangun lagi. Itu dalam dia sebagai imam. Nah, kita makmum ini bagaimana? Baik, terima kasih banyak Ustaz. Yang pertama tadi tentang safar maksiat. Bagaimana kalau rencana awal tidak ada maksiat, tapi kemudian terencanakan di tengah jalan? Contohnya misal ada seorang suami pergi ke Jakarta, misal tugas. Tak ada rencana maksiat, memang rencana mau urusan tugas. Rupanya satu pesawat dengan tante-tante. Saya tidak tahu siapa tante itu. Cuma si suami itu yang tahu siapa tante itu. Dan ibu pun tidak usah terlalu banyak mikir masalah itu kan. Sudah mulai rencana bermaksiat. Maksiatnya tertimbul di tengah jalan karena bertemu keadaan.
sudah buat janjian nanti kalau di Jakarta kita begini, macam-macam lah. Apakah masih berlaku keringanan Allah pada dia? Nah, di sini Pak para ulama khilaf. Para ulama khilaf dalam masalah ini. Sebahagiannya itu mengatakan begini Pak. Ini ada bacaannya di sini. Disebutkan oleh sebahagian ulama, wa man safara safaran mubahan, barang siapa yang safar dengan safar yang mubah, bukan maksiat, wa asa asna safarihi, tapi dia tiba-tiba bermaksiat di tengah perjalanan. Tadi tidak ada rencana maksiat, bermaksiat dengan perjalanan. Ka'an syaribal khamar, seperti tiba-tiba dia minum khamar di tengah jalan. Fahuwa asin fi safarihi, berarti dia bermaksiat di tengah jalan. Maka keputusan sebahagian ulama, tubahu lahu ar-rukhas asy-syar'iyyah, tetap dia masih dibolehkan mengambil keringanan. Dia bagi dia dibolehkan mengambil keringanan. Ya, kenapa? Li'annaha manutatun bis safar, karena pada dasarnya keringanan itu masuk dalam kategori maksiat, dalam kategori safar yang bukan maksiat. Karena dari awal dia tidak merencanakan maksiat. Jadi bagi dia masih boleh mengambil keringanan-keringanan. Tapi ini sebagian ulama Pak. Sebagian yang lain itu mengatakan tidak boleh. Asal sudah berubah niat, maka berubahlah status safarnya. Nah, dan saya rasa pandangan kedua lebih utama untuk dijaga. Karena dengan begitu orang akan mengkolaborasi. Artinya hana rencana dah maksud. Ide nak maksud. Dan ini akan melecehkan urusan syariat. Maka kalau saya ditanya orang, maka mungkin lebih fatwa yang lebih bagus kita bahasakan ke orang, yaitu kalau berubah rencana menjadi maksiat di tengah jalan, tetap tidak boleh ambil keringanan Allah. Karena kalau itu kita izinkan, kita bolehkan, maka orang akan membuat ulok-ulok dalam syariat. Hana pun nak maksiat, nampak tengah jalan, roh maksiat, sehingga dia terus merasa boleh begitu. Jadi itu saya rasa tetap tidak boleh, walaupun para ulama khilaf. Lebih kuat pandangan tetap tidak boleh kalau rencana bermaksiat tengah jalan. Kemudian yang terakhir, imam yang berhenti berdiri di rakaat kedua, mungkin terjadi sesuatu yang membuat dia tidak bisa berdiri lagi. Ini memang tidak bisa berdiri lagi kan? Karena kalau begini, kalau kondisinya beliau tidak mau berdiri, pilihan kita adalah tidak lagi mengikutinya, karena dia telah membatalkan salatnya karena tidak cukup rukun. Karena berdiri itu rukun. Dalam salat wajib tidak boleh duduk selama masih sanggup berdiri. Si imam ini kondisi pertama, tidak mau berdiri lagi. Ikut adang di kudu itu batal salat dia. Semua makmum harus mufarakah. Semua makmum harus mufarakah, berniat tidak lagi ikuti imam. Kalau masih ikut imam itu, batallah semua salat. Itu kalau rencana sendiri nak mau berdiri. Tapi kalau tiba-tiba terjadi sesuatu mudarat pada dirinya, tidak bisa berdiri lagi. Apakah tiba-tiba diserang stroke atau apa-apa, tidak bisa berdiri. Dia duduk, si makmum di belakang bagaimana? Tetap berdiri. Ya, tetap berdiri. Jadi si imam walaupun rukuk dengan cara duduk, kita rukuk sempurna. Dia sujud, kita tetap sujud sempurna. Berbeda kalau dari awal. Berbeda kalau dari awal memang si imam orang yang tidak ada pengganti dan dia memang sakit, tak bisa. Seperti kejadian di masa Nabi. Nabi waktu menjadi imam sedang sakit, Nabi kan tetap jadi imam sebelum menyuruh mengganti kepada Abu Bakar beberapa hari sebelum meninggal. Walaupun sakit beliau tetap jadi imam, dipapah oleh sahabat jadi imam. Nanti detik-detik terakhir beberapa hari itu baru diganti oleh Abu Bakar. Apa kata Nabi dalam hadis? Waktu sahabat kan berdiri di belakangnya, Nabi duduk. Kata Nabi, duduklah kalian semua. Duduklah sebagaimana aku duduk. Barulah semua sahabat salat sambil duduk mengikuti Nabi SAW. Itu baru kondisi seperti itu boleh. Tapi kalau kondisi imamnya ada pengganti atau dia memang tiba-tiba tidak bisa melanjutkan, yang kita tetap mengikuti seperti kemampuan kita. Tetap berdiri di belakang imam walaupun dia sudah terduduk. Cuma
Saya tidak paham tadi pertanyaannya. Yang hubungan dengan temperamental itu saya tidak paham. Apakah dia duduk dengan sengaja kerana kabengih ya hana tupu. Mungkin kabengih hang gedeng dang li kata imam lah mati ada ngawakah keroh gi ke hang kutim dang li. Itu yang model begitu jangan ikut lagi. Yang model begitu jangan ikut lagi. Pengamatan makmum memang imam itu temperamen. Berarti bukan karena mutarat. Memang mau duduk. Enggak, maksudnya dia memang orang temperamen ya. Enggak, itulah maksudnya hubungan tadi dengan duduk itu enggak ada hubungan berarti ya. Cuma kita nggak tahu apakah dia temperamen kadang-kadang yang kena duduk itu kita nggak tahu. Okey. Enggak, kita begini Pak. Si imam tu tadi habis salam dia naik bisa bangkit lagi enggak? Oh, berarti dia duduk sengaja ya. Duduk icah. Kan tadi saya bilang kalau dia sengaja duduk karena marah sedang jadi imam marah. Ini berarti bukan duduk mutarat itu. Itu nak boleh ikut Pak. Semua yang ikut belakang dia masih ikut bersama imamnya wajib qada sembahyang. Kecuali yang sempat mufarakah. Sempat berniat berpisah dari imam. Kalau terjadi wajib qada semua makmum. Tapi memang imam itu orang temperamen. Walaupun dalam kejadian ini dia orang temperamen. Itu gimana? Temperamen itu Pak selama tidak melakukan maksiat itu tetap boleh jadi imam. Karena ada orang temperamen tapi tidak maksiat, bingkeng roge. Tapi orangnya tidak maksiat. Yang tidak boleh jadi imam yang maksiat walaupun lembut tapi paling tri paling imam ni. Orangnya tidak temperamen, kim kena sembut tapi cukup paling itu tidak boleh jadi imam. Tapi kalau temperamen tapi dia tidak maksiat, memang watak itu kan Pak tak bisa dirubah. Kita ini kalau lahir dari orang yang temperamen, ada watak ikut ayah temperamen ada. Umar bin Khattab itu apa kurang temperamen Pak? Umar bin Khattab apa kurangnya temperamen? Umar bin Khattabnya main ku sembelih saja, kupoh saja ini. Tapi tetap jadi imam. Makanya yang dilihat adalah maksiat. Temperamen maksiat tak boleh. Lembut bermaksiat itu tetap tak boleh walaupun lembut-lembut kim-kim gering-gering tetap tak boleh. Jadi tak masalah dengan temperamennya. Cuma masalah duduk tadi, kalau gara-gara temperamen dia aduk pesak hop, dia pesak hopnya ya. Duduk dia marah dia sambil solat. Itu tak boleh ikut. Di saat itu tak boleh ikut. Dari mana kita tahu dia tidak darurat? Ternyata habis salat dia bisa berdiri, berarti bermasalah. Semua makmum wajib qada kecuali yang berniat mufaraqah. Karena dia kehilangan si imam tu sudah batal karena dia hilang rukun salat. Masa berdiri sanggup tiba-tiba duduknya aja kecuali salat sunnah. Kalau salat sunnah boleh pilih, mau berdiri boleh, mau duduk boleh, mau berbaring pun boleh. Tentang ada yang mengatakan bahawa kalau mendengarkan azan lalu pada kalimat asyhadu alla itu disuruh dua ibu jari ini disuruh hembuskan lalu disuruh usap di mata. Benar nasihat pertanyaannya? Itu hukumnya apa? Apa Ibu? Itu terambil dari salah satu yang dianggap hadis. Saya tidak hafal betul bunyi hadisnya, tetapi hadis itu, di dalam hadis itu disebutkan bahwa Nabi Khidir berkata, barang siapa yang mendengarkan azan pada kalimah asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, lalu dia menyahut asyhadu alla ilaha illallah dan lalu dia mengambil menghembus di dua ibu jarinya, dihembus lalu diusapkan pada mata, maka tidak akan terkena penyakit mata dan buta selama hidupnya. Begitu kira-kira bunyi yang dianggap hadis. Itu sebenarnya bukan hadis yang bisa dijadikan sandaran. Sebahagian ulama hadis mengatakan itu hadis palsu, bukan hadis dhaif, hadis palsu. Kalau hadis dhaif kita melihat penguatnya, termasuk yang mengatakan itu Ibnu Jauzi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan hal yang sama.
Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juga mengatakan tidak ada riwayat satupun yang sahih yang mengatakan tentang perbuatan itu. Jadi sebaiknya jangan diikuti, tidak perlu dilakukan. Karena kita beramal bukan bersandar pada hadis palsu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan apa salat tentang sunnah rawatib di hari Jumaat, yang dimaksud adalah qabliyah Jumaat. Jadi Bapak Ibu, masalah qabliyah Jumaat ini khilaf di antara para ulama. Sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan sunnah melakukan salat setelah azan di hari Jumaat. Sunnah melakukannya dan itu dianggap qabliyah. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis, ada hadis yang umum. Rasulullah mengatakan ma bainal azanain as-salat. Setiap di antara dua azan pasti ada salat. Kata Rasulullah, di antara dua azan pasti ada salat. Nah, azan yang dimaksud dua azan, azan besar dan azan kecil. Azan besar itu azan, kemudian iqamah adalah azan kecil. Jadi kata Nabi, di antara dua azan ada salatnya. Disitulah kemudian para ulama sebahagian mengatakan ada qabliyah Jumaat, termasuk mazhab Syafi'i. Tapi sebahagian yang lain mengatakan tidak ada qabliyah Jumaat. Kenapa? Karena Nabi itu selalu keluar dari mimbar, keluar dari kamar di hari Jumat. Nabi itu keluar dari kamar itu langsung naik ke atas mimbar, baru azan. Jadi pertanyaannya, kapan Nabi melakukan qabliyah? Karena di hari Jumat dalam hadis disebutkan Nabi dari rumahnya di samping mihrab itu langsung naik ke atas mimbar, lalu kemudian dikumandangkan azan. Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi itu tidak melakukan. Jadi ada dua kelompok tentang masalah sunnah rawatib di hari Jumat. Kesimpulannya apa? Yang mau melakukan silakan, yang mau meninggalkan silakan. Yang jangan menuduh orang bid'ah. Ya. Jadi jangan ringan kali mulut asal kahana cocok katanya ke bid'ah. Berikan dulu informasi yang benar, ternyata ada pandangan dengan dalil, kan tadi semua berdalil, dengan dalil umum juga begitu. Nah, begitu tentang hukum yang melakukan qabliyah Jumat atau tidak, itu terserah. Mau melakukan boleh, tak melakukan boleh, tapi jangan mencela orang yang tidak sesuai dengan pandangan kita. Nah, jadi cukup kita mengatakan silakan, yang mau lakukan silakan, begitu. Okay. Kemudian pertanyaan kedua, pertanyaan berikutnya tadi dan masih dari Pak Arius tentang berbicara di saat azan itu tidak diharamkan mutlak. Karena ada beberapa riwayat pun sahabat kadang-kadang bicara, cuma bicara sambil mendengarkan lalu menyahut. Karena ada juga orang yang diam tapi tidak sahut-sahut azan. Jadi begitu bunyi azan, diam. Diam semuanya, tidak ada yang sahut azan. Kan? Bagus, tapi banggai. Karena pada dasarnya yang disuruh adalah sahut. Itu intinya disuruh sahut. Mendengarkan juga itu bahagian daripada yang disunnahkan. Cuma menyelingi dengan pembicaraan sambil ini juga fokus dengar azan masih dibolehkan. Yang jangan kita menyengajakan, tak perlu suara azan sengaja kita membesar-besarkan suara anak dan dengar. Nah, itu nanti hukumnya makruh. Cuma saya belum tahu tentang apakah benar atau tidak. Nanti yang tak dengar azan lalu nanti jenazahnya berat. Nah, itu wallahu a'lam. Lalu belum. Wallahu a'lam. Mungkin ada, mungkin tidak. Nah, begitu. Kemudian pertanyaan Abu Adi, pesejuk dungkan. Saya rasa ini tak perlu saya jawab pun Bapak dah tahu jawapannya. Kupu tak pesejuk dungkan. Yang dungkannya tongkat apa di pesejuk itu? Tongkat Nabi Musa. Saya dengar-dengar di media itu yang pelakunya itu orang mubah. Ya, pelakunya itu. Ya, yang
Kan ada 3 orang di video itu tu, salah satunya Cik Urung Mubat, pengobatan alternatif. Ada sawanan, ada nan Batam oleh nan, kan? Kemudian didampingi sama seseorang yang lain yang kepemano lengkap, yang lengkap. Itu sebenarnya bukan, apalagi dilakukan di masjid. Saya baca sudah ada klarifikasi dari pengurus masjid itu tanpa izin mereka, dan itu dicela oleh pengurus Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Itu dicela perbuatan itu, apalagi dilakukan di dalam masjid. Jadi memang tak ada dasar. Kemudian yang di Pesiju pun barang-barang begitu, Pak. Jadi lebih kepada barang keramat. Kalau masalah Pesiju hari-hari kita, saya sudah pernah jawab dulu, itu adat istiadat yang mungkin kalau dijadikan sebagai bahan untuk mendoakan, ya silakan saja. Tapi ini di Pesiju benda keramat, itu kan 2 kali bermasalah, Pak. Jadi itu perkara yang selayaknya tidak terjadi, dan itu patut dilarang oleh pihak masjid. Patut dilarang. Kalau model lihat Pesiju dungkannya takut menyudah membiarkan, Pak, anak trip ni yang ke Pesiju mendu betih-betih masjid, Pesiju mendu betih-betih masjid. Itu sudah masuk kepada kesyirikan nanti ujungnya. Jadi itu tidak dibenarkan. Kemudian tadi mana lebih utama mengqadha salat dengan salat sunnah? Sebenarnya tergantung kita ini mengqadha salat yang mana. Kalau salat yang kita tertinggal dalam keadaan tidak sengaja, misal terbangun salat duhur sudah lewat, masuk ke waktu asar, maka bolehkah kita melakukan qabliyah lebih dahulu? Kalau itu memang bahagian daripada temannya salat, bahagian daripada paket salat tersebut, maka tidak mengapa, dibolehkan. Dulu Nabi sekali Nabi tertinggal salat subuh gara-gara kelelahan pulang dari medan perang, terbangun oleh sinar matahari. Lalu kemudian Nabi menyuruh bangun semua sahabat, mereka berwudu, mereka melakukan lebih dahulu salat sunnah qabliyah subuh, baru beliau mengqadha salat subuhnya. Jadi kalau itu memang bahagian daripada paket salatnya, hanya pupu dah lakukan qabliyah. Kalau seandainya salat yang kita maksud adalah salat mengqadha salat masa-masa lalu yang kita tertinggal di waktu SMP, SMA, masa-masa kita cukup badan, dungang, keloplim, itu memang harus dilakukan segera. Segera itu maksudnya semampunya di hari tersebut memperbanyak qadanya. Yang aneh hari ini, ada orang tak qadha-qadha. Begitu Ramadan, tak melakukan tarawih. Seluruh malam-malam Ramadan untuk qadha. Yang 11 bulan kemana aja? Jadi gak tunda qadanya khusus bulan Ramadan. Ini juga aneh. Yang 11 bulan seharusnya dia sudah menghabiskan qadha sebelum datang Ramadan. Tak ada juga suruhan mengqadha itu ada kelebihan kalau dilakukan dalam bulan Ramadan. Qadha itu segera. Nah, di selang-selang di celah-celah qadha tersebut, apakah hari-hari boleh kita lakukan salat duha, tahajud? Boleh. Yang penting kita hari-hari itu kita selalu mengqadha salat yang dulu pernah tertinggal dengan sengaja. Jadi itu tidak mengapa sebenarnya. Yang terakhir, lagi ngaji kemudian berbunyi suara azan, mana lebih utama, menyambung ngaji atau mendengarkan azan? Lebih utama mendengarkan azan, karena mengaji bisa disambung setelah itu. Tapi azan untuk menantinya kembali harus menunggu di waktu berikutnya. Kemudian memang ada tuntunan untuk mendengarkan dan menyahut azan. Itu sama posisi, Pak, seperti yang kita sebutkan di minggu yang lalu. Ada orang yang ketika sedang azan masuk masjid langsung salat sunnah. Apakah salat sunnah tahiyatul masjid atau qabliyah? Boleh tak? Boleh. Apa ruginya? Ruginya dia tidak mendapat pahala mendengarkan, menyahut azan. Tak baca doa setelah azan, tak bersalawat, tidak baca doa raditu billah. Mandum bonusnya dia tidak ambil, karena dia lebih dahulu melakukan salat. Seharusnya bagaimana? Dia tunggu, sambil berdiri dia tunggu selesai azan, dia habiskan semua pahalanya, baru dia melakukan qabliyah atau tahiyatul masjid. Kecuali di hari
Jumaat. Kalau hari Jumaat, kalau khatib sudah berada di atas mimbar, itu tidak usah berdiri menunggu selesai azan, langsung salat. Karena mendengar khutbah itu wajib, itu lebih utama daripada melakukan salat sunnah. Jadi langsung salat sunnah. Jangan sampai kami yang sering berada di atas mimbar sering sekali melihat khutbah sudah dimulai, orang di depan banyak yang salat sunnah, tak mendengarkan khutbahnya. Katalah dari bunuh bang langsung salat sunnah, nanti baru dengarkan khutbah, itu lebih utama. Tadi tentang apakah semua azan yang kita dengarkan disuruh sahur. Ini sebenarnya tidak ada kewajiban menyahur kecuali azan untuk memanggil salat. Tidak ada kewajiban untuk menyahur semua azan, termasuk azan yang dikumandangkan di telinga bayi ketika bayi lahir, azan di sebelah kanan, kemudian iqamah sebelah kiri. Ini semuanya tidak ada kewajiban untuk sahur. Yang bukan tidak ada kesunahan, bukan kewajiban. Jadi yang Nabi suruh itu yang terutama yang dijaga adalah azan ketika panggilan salat. Karena sebenarnya syariat azan itu diturunkan memang untuk urusan salat. Sedangkan yang lain itu tambahan-tambahan di dalam kehidupan. Jadi tidak menyahut tidak sampai kepada hukuman makruh, tidak mengapa. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kondisi di hari Jumaat yang seseorang ketika masuk ke masjid lalu berkumandang azan yang kedua? Di beberapa masjid azan kedua, di beberapa masjid yang lain itu azan pertama, yaitu ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Karena masalah Jumaat ini itu ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan. Di beberapa masjid itu hanya sekali mengumandangkan azan, dan itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dan di masa Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian muncul azan dua kali itu di masanya Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan yang memerintahkan untuk melakukan azan dua kali, dan tidak ada lain maksud Umar dan maksud Utsman, karena pada saat itu muslimin bertambah banyak dan tinggal mereka pun bertambah jauh dari masjid karena sudah ramai sekali, sehingga Utsman memaksudkan bahwa panggilan azan itu hendaknya dilakukan pertama sekali untuk menyadarkan orang-orang bahwa sudah masuk waktu Jumaat. Jadi orang punya waktu untuk menuju ke masjid, baru kemudian disuruh kumandangkan sekali lagi ketika khatib berada di atas mimbar. Itu jadi masa Utsman. Jadi bukan perbuatan bid'ah. Karena menudahkan bid'ah berarti kita nanti sedang menyatakan Utsman bin Affan dalam rangka, karena bagi orang yang suka membid'ahkan hari ini kalau mengeluarkan kalimat bid'ah itu berarti dalam rangka. Karena dalam konsep mereka yang suka membid'ahkan ini selalu yang akan dijadikan sebagai sandaran yaitu hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat, wa kullu dhalalah finnar, setiap yang sesat masuk neraka. Jadi kalau sikit-sikit kita membid'ahkan amalan dari sahabat bahkan, maka kita sebenarnya sedang mengatakan bahwa Utsman bin Affan dalam neraka, sedangkan Nabi menyebutkan 10 sahabat yang masuk surga. Salah satunya adalah Utsman. Utsman dijamin Nabi masuk surga. Terus urut-urutnya ya pembid'ah. Jadi masuk neraka lagi. Ini kan luar biasa. Makanya jangan biasakan membid'ahkan amalan yang sebenarnya bukan bid'ah. Okey. Jadi begitu khatib di atas mimbar, azan berbunyi kali kedua. Nah, di saat itu ada orang masuk. Ini orang yang masuk itu, apakah dia berdiri mendengarkan selesai azan atau langsung salat? Ini kalau posisinya di hari Jumat, khatib sudah berada di atas mimbar dan azan dikumandangkan, itu tidak perlu mendengarkan sampai selesainya azan. Khusus di waktu itu tidak perlu sampai menyahut untuk mendengarkan selesai azan, langsung disuruh salat. Kenapa begitu? Menyahut azan sunnah,
sedangkan mendengarkan khutbah wajib. Maka segera solat. Jadi ini pertanyaan ini perlu untuk kita ketahui, karena banyak yang kita lihat ketika kami berada di atas mimbar, orang-orang baru datang ketika bunyi azan lalu berdiri begitu menunggu selesai azan. Sebenarnya kalau Jumatnya hanya pre-azan Nabi, salat saja langsung, khusus hari Jumat. Tapi di hari-hari yang lain dengarkan, sahur dengarkan. Dan ini sebagai penutup bahwa jangan biasakan datang hari Jumat ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Kenapa? Karena malaikat tak mau lagi mencatat pahala. Ketika khatib sudah Assalamualaikum warahmatullahi, semua malaikat yang berada di pintu-pintu masjid yang dari tadi pagi menunggu-nunggu mencatat siapa masuk lebih dahulu, mereka berhenti mencatat. Hana dicatat ni. Jadi yang masuk berikutnya itu tidak lagi dalam catatan malaikat. Nyokan pekerjaan tanya orang jangan godong khatib di atas mimbar, hana tahu apa dia. Padahal malaikat tak mau lagi mencatat. Yang terakhir punya panasnya nanti minggu depan insyaAllah. Yang terakhir tadi pertanyaan singkat saja, apakah yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah sebelum kematiannya juga jaminan masuk surga? Bunyi hadisnya begitu, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Tetapi itu bagi yang mencukupi syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi bukan sembarangan asal ucap masuk surga. Ini kita ingin bunuh diri bang, ingin bunuh diri. Tali sudah di leher, kursi di kaki. Sebelum kita tarik, sebelum kita tendang kursi itu, kita ucap dulu la ilaha illallah. Hanya pohon dulu. Masuk ke surga anda. Kenapa nak masuk surga? Dia tidak mencukupi syarat la ilaha illallah. Jadi dalam pelajaran tauhid itu la ilaha illallah itu dijabarkan ada syaratnya. Dia harus diikuti, diimani dan segala macam. Karena orang bunuh diri berarti tidak mengimani la ilaha illallah. Jadi kan menandai wanita merampok, tiba-tiba pas mau ditembak sama polisi, la ilaha illallah. Tadi perusahaan merampok, ada maksud berapa? Habis bangai lagi kan, mengata dia perampok lagi kan. Mau berzina, ketika sudah hampir jantung, sudah orang tua berzina, jantung tak tahu. Begitu mau mati, la ilaha illallah. Padahal belum selesai pun berzina. Kata maksud berapa? Tak begitu. Dia berarti tak mengimani kalimah la ilaha illallah. Ya. Sesuatu yang haram dimakan juga haram diperjualbelikan. Ini konsep ini berlaku untuk semua. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang menjual pupuk kandang? Menjual pupuk kandang. Nah, ini kalau jualan pupuk itu kan yang dijadikan substansinya bukan menjadi makanan. Itu yang pertama. Yang kedua, menjual pupuk itu yang dijual juga bukan semata-mata kotoran, tetapi setelah diolah. Nah, jadi kan kalau jual pupuk kandang, tai lembu, kan dia bukan tai langsung pak, dia dicampur dulu ke atas tanah, kemudian direndam dulu, dikocok sana, diaduk dikenau sampai akhirnya dia menjadi pupuk. Nah, jadi substansinya sebenarnya bukan pada kotorannya yang dijual, tetapi membuat olahan yang bermanfaat pada tumbuhan. Maka sampai hari ini belum ada ulama yang mengharamkan jualan pupuk kandang. Sama kayak Nabi mengatakan ada 3 benda yang tak boleh diperjualbelikan karena dianggap milik bersama, yaitu api, air dan lumpur. Satu lagi lupa saya nama dia semua. Kalau salah lumpur. Rumput. Nah, tapi sekarang ada orang jualan air. Ini kita minum jualan air jualan. Air jualan. Apakah haram jualan air? Karena kan air itu milik bersama. Artinya di mana ditemukan air itu hak orang semuanya memiliki. Nah, kenapa kemudian ada haram dan tidak ada yang berfatwa ini haram? Karena yang dijual bukan airnya sebenarnya. Yang dijual ini proses menyebabkan air ini bisa dapat di tangan kita. Jadi disaring, kemudian dijadikan disasetkan begini, dikasih pipet. Ini yang dijual sebenarnya.
saringan itu, kerja saringan itu. Itu sama kayak pupuk tadi. Makanya dibolehkan melakukan usaha seperti itu. Yang tak boleh, tak acok lembu di mana-mana ada lembu tai, di mana ada lembu tai, di mana ada tai lembu, lalu kita bilang terus sama orang kablonya tak tepuk 5,000 kacok juga. Ini haram. Karena tidak ada proses, tidak ada manfaatnya. Artinya tidak ada proses. Kita jual-jualan tai, itu tidak boleh. Jadi beda dengan pupuk kandang. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ni bagus Pak. Untuk alhamdulillah ditanya. Karena saya tidak ada yang lupa saya kasih tahu tadi. Bulu yang terlepas dari binatang yang hidup. Yang lupa saya kasih tahu, binatang yang hidup yang dimaksud yang haram dimakan. Bulu dari binatang yang hidup yang haram dimakan, maka bulunya bernajis. Tapi binatang yang halal dimakan, bulunya tidak bernajis. Makanya ayam, bulu ayam itu kalau bapak mau makan bulu ayam, ya tidak boleh juga lah. Masa makan bulu ayam? Tapi dia kalau kena kita pegang jatuh itu tidak bermasalah. Bulu kambing, bulu sapi. Jadi yang dimaksud adalah bulu dari binatang yang haram dimakan. Maka kalau terpisah dari tubuhnya, maka dia dianggap bernajis. Begitu. Pak? Ini terima kasih besar nih kalau sudah ditanya. Kalau tidak saya lupa tadi menyebutkan pengecualian yang dimaksud tadi. Baik. Sebenarnya ayam potong yang biasa kan ditarong ya kan? Ini kan tidak ditarong nanti dibikinkan dengan mesin. Jadi bagaimana hukumnya? Ayam potong tadi. Ayam maksudnya tidak Naik tarong diikuti dengan listrik dengan lampu. Oh, telurnya. Yang ditanya status ayamnya atau status telurnya? Ayamnya vegetarian kan dia jual. Oh, gitu. Ayam Pak, pada dasarnya itu bukan binatang yang diharamkan. Apapun proses untuk membuat ayam itu lebih cepat berkembang, bisa cepat bertelur, itu tidak menjadi masalah dan tidak menghilangkan status halalnya ayam. Kita makan ayam potong. Ayam potong kan isinya apa? Itu kan kalau kita bilang memang tidak bergizi karena dia memang dipaksa untuk segera besar. Kemudian telurnya juga dipaksa. Ayam petelur juga dipaksa. Tapi itu tetap dia adalah ayam, binatang yang halal dimakan. Karena tidak masuk dalam semua yang diharamkan tadi. Bertaring hendak, kemudian berburu tidak, walaupun kukunya tajam tapi tidak digunakan untuk berburu, maka dia tidak masuk kemanapun. Oleh karena itu ayam itu halal. Masalah proses mempercepat pertumbuhannya itu tidak mengubah status halalnya. Kecuali dia ayam waktu bertelur, telur babi misalnya, itu baru bermasalah. Waktu bertelur tiba-tiba kok pecah cangkangnya, yang lahir ular. Berarti ayam ini berzina dengan ular. Yang baru harus. Bapak tak usah mikir terlalu jauh. Ini anak payah lu betul ada lu bekah nak tu fikir lagi. Kamu naik ke dia. Biar aja, kayak mana terjadilah.